I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Halo sobat pendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film Korea berjudul Gang yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Singkatnya, film ini akan menceritakan kisah seorang murid baru yang masuk ke sebuah sekolah yang diisi oleh murid-murid berandalan, di mana kisahnya sendiri hampir sama dengan kisah Bang Genji di film Crow Zero, yang mana tokoh utama akan berambisi untuk meraih puncak sekolah tersebut. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja mari kita simak alur cerita dari film Gang. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang murid bernama Ji-hoon yang berjalan memasuki sekolah dengan diikuti oleh para anak buahnya yang sudah sangat siap untuk bergelut. Namun ternyata kedatangan mereka hanya disambut oleh seorang murid. Kemudian cerita berpindah pada 3 bulan lalu dengan diperlihatkan Ji-hoon yang masih berada di sekolah lamanya, yang mana Ji-hoon dibawa untuk menghadap kepala sekolah karena telah menghajar beberapa murid di sekolahnya hingga membuat mereka berakhir di rumah sakit. Atas aksinya itu, kepala sekolah pun memutuskan untuk memberikan sanksi tegas dengan memindahkan Ji-hoon ke SMA Daehoon. Mengetahuinya, sang kakak yang bernama Ji-hye merasa keberatan dan meminta Ji-hoon untuk tidak dipindahkan. Namun di tengah perdebatan mereka, Ji-hoon justru bangkit dan dengan santuinya mengatakan bahwa ia tidak keberatan dengan kepindahannya. Ji-hoon pun kemudian mencari tahu tentang SMA Daehoon. Diketahuilah bahwa SMA Daehoon adalah sebuah sekolah yang dibangun dari bekas penjara yang tidak diperhatikan oleh dinas pendidikan. Di sana diisi oleh murid-murid yang tidak asing dengan pergelutan. Bahkan para muridnya sebagian besar adalah mantan narapidana. Mengetahui hal itu, Ji-hoon pun menjadi bersemangat karena ia bisa menyalurkan bakat bergelutnya sehingga ia memutuskan untuk menjadi penguasa di sekolah itu. Esok harinya, Ji-hoon memulai hari pertamanya dengan penuh semangat. Namun, tiba-tiba ada bola mengenai kepalanya yang mana itu adalah ulah beberapa orang murid. Ji-hoon berpikir bahwa murid-murid itu ingin menyambutnya dengan pertarungan. Tapi ternyata mereka hanya ingin meminta maaf pada Ji-hoon dan mengambil bolanya. Kemudian, Ji-hoon mendatangi kepala sekolah untuk interview. Namun di sini, interview dari kepala sekolah tidak seperti interview sekolah pada umumnya. Karena kepala sekolah hanya memastikan apakah Ji-hoon bisa berkelahi. Di mana tentunya Ji-hoon dengan pedenya menjawab bahwa ia bisa berkelahi sehingga kepala sekolah menerima Ji-hoon masuk di sekolah itu. Saat masuk ke dalam kelas, Ji-hoon dengan gegenjiannya menantang semua murid di kelas itu untuk bertarung. Namun mereka semua justru menghiraukannya. Hingga kemudian seorang murid bernama Yong-sik bangkit dan menceramahi Ji-hoon agar tidak membuat masalah. Tak lama kemudian, bel istirahat pun berbunyi dan semua murid lantas pergi meninggalkan mereka. Yong-sik kemudian mengajak Ji-hoon untuk pergi ke ruangan bawah tanah yang ada di sekolah itu. Dan saat masuk ke dalam, Ji-hoon pun dikejutkan dengan tempat tersebut yang ternyata dijadikan sebuah klub pertarungan antar murid-murid di sana. Di mana pertarungan itu juga dijadikan sebagai bahan taruhan oleh para murid. Bahkan, para guru di sana juga ikut terlibat dalam pertarungan tersebut. Yong-sik menjelaskan bahwa klub pertarungan itu merupakan kegiatan resmi yang dilegalkan oleh pihak sekolah. Diketahui bahwa 10 tahun lalu, SMA Daehoon mengalami keadaan kacau total. Dan di saat itulah seorang murid tangguh berhasil menyatukan para siswa hanya dalam waktu 6 bulan. Untuk menghindari kekacauan serupa, para guru dan murid pun sepakat untuk mendirikan klub bertarung, agar semua murid dapat menyalurkan bakat bergelutnya di tempat yang benar. Dan bagi siapapun murid yang melakukan pertarungan di luar klub resmi akan mendapatkan pengurangan nilai. Yong-sik juga memberitahu bahwa pemenang dari klub bertarung akan menjadi penguasa dari SMA Daehoon. Dan pemenang terakhir dari klub bertarung itu adalah seorang murid yang sangat kejam bernama Jung Dae-ho.
Namun sayang, keberadaannya kini justru tidak diketahui setelah dikabarkan mengalami kecelakaan sepeda. Oleh karena itu, kursi kepemimpinan SMA Daehoon saat ini sedang mengalami kekosongan. Sehingga dalam waktu dekat akan diadakan kompetisi pertarungan untuk memperebutkan kursi kepemimpinan. Di SMA Daehoon sendiri saat ini ada 3 kandidat pemenang terkuat. Yang pertama yaitu seorang petarung judo bernama Park Gi-tae. Ia mendapat julukan sebagai The Backbreaker karena terkenal dengan gaya bertarungnya yang dapat membanting lawannya hingga membuat tulang punggung patah. Lalu ada murid yang dijuluki sebagai Raja Psikopat. Ia adalah seorang murid yang bertarung dengan sangat brutal sehingga semua orang memanggilnya dengan sebutan hotdog. Dan terakhir ada murid baik bersifat dingin yang bernama Changsik. Changsik sendiri adalah seorang murid yang digadang-gadang akan menjadi kandidat pemenang terkuat. Mendengar semua cerita dari Yongsik, Jihoon hanya sejatinya ingin menjadi penguasa di sekolah itu lantas dengan barbarnya mendatangi markas Changsik dan menghajar seorang murid untuk dapat menemui Changsik. Yang mana tujuan dari Jihoon tidak lain adalah untuk menantang Changsik bertarung. Namun tentunya Changsik menolak, karena pertarungan di luar klub resmi akan membuat mereka dalam masalah. Tapi di sini, Jihoon yang sudah terlanjur memukul salah satu anak buah Changsik membuat mereka tidak terima dan perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. Meski sempat bisa memberikan perlawanan, namun kalah jumlah membuat Jihoon pada akhirnya berakhir turu di hadapan anak buah Changsik. Dari sinilah awal mula Jihoon mendapat julukan sebagai Hello Kitty, karena anak buah Changsik tanpa sengaja mendapatkan Jihoon menggunakan pakaian dalam Hello Kitty. Dan terungkaplah bahwa ternyata Jihoon adalah penggemar berat dari Hello Kitty, yang mana hal itu juga terbukti dengan banyaknya poster Hello Kitty yang ditempel di kamar Jihoon. Kejadian itu membuat Jihoon menjadi benar-benar sangat malu. Hello. Esoknya, ia pun memutuskan untuk melihat kehebatan bertarung dari Changsik di area pertarungan. Dan benar saja, melihat cara bertarung Changsik, Jihoon pun menyadari bahwa levelnya masih berada jauh di bawah Changsik. Namun demikian, Jihoon justru semakin berambisi untuk bersaing dan ingin membuktikannya bahwa dirinya lah yang terkuat. Ia pun di esok harinya memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kompetisi klub bertarung. Singkat cerita, pertarungan pertama Jihoon pun dimulai. Seperti biasa, sifat sombong Jihoon membuat ia sangat percaya diri dan langsung memprovokasi lawannya. Namun tak diduga lawan dari Jihoon justru dapat menyulitkannya pada pertarungan itu. Meski sempat kesulitan, pada akhirnya Jihoon dapat memenangkan pertarungan itu dengan tanduk mautnya, yang seketika membuat semua orang tercengang dengan aksi dari Jihoon tersebut. Hari demi hari, Jihoon berusaha melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat hingga akhirnya ia berhasil memenangkan semua pertarungan dan sampai di 16 besar. Bahkan dari kompetisi itu, ia juga bisa mendapatkan cuan yang sangat banyak setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Di sisi lain, kepala sekolah yang tidak pernah bertaruh pada Jihoon di klub pertarungan itu mengalami kekalahan yang sangat banyak. Ia pun berinisiatif untuk mengalahkan Jihoon dengan menyuruh salah satu petarung terkuat di sekolah itu, yaitu Gi-tae, untuk menghabiskan Jihoon. Sehingga membuat bagan pertandingan 16 besar dirubah secara mendadak oleh kepala sekolah. Jihoon yang mengetahui hal itu justru merespon dengan santai dan menganggap bahwa Gi-tae bukanlah masalah yang besar. Sebelum pertarungan, Jihoon mencari tutor di internet cara untuk bisa mengalahkan pertarungan judo. Hingga di esok harinya tibalah waktu di mana Jihoon akan bertarung dengan seorang Gi-tae. Dan benar saja, dengan gaya bertarung judonya, Gi-tae dapat dengan mudah mengungguli pertarungan itu tanpa memberikan kesempatan pada Jihoon. Ia secara terus-menerus membanting Jihoon sampai membuatnya benar-benar sangat kewalahan. Namun di tengah terpojoknya Jihoon, ia pun mulai mempraktekkan tutor yang sudah ia pelajari semalam di internet. Yang mana ternyata cara untuk bisa melawan pertarungan judo adalah bertarung tanpa menggunakan baju agar tidak mudah dibanting oleh Gi-tae. Alhasil, Jihoon pun akhirnya bisa membalikan keadaan dan membuat Gi-tae berakhir turu. Atas kemenangan itu membuat Jihoon sangat dikagumi oleh murid-murid yang ada di kelasnya. Karena sebelumnya, kelas mereka hanya diisi oleh murid-murid pecundang. Namun kini, kehadiran seorang Jihoon sudah menaikkan derajat kelas mereka. Mereka semua pun merayakan atas kemenangan Jihoon.
Namun di tengah perayaan itu, kelas mereka didatangi oleh petarung kuat lainnya yaitu Hotdog yang ingin memberikan salam pada Ji-hoon dengan memperlihatkan aksesoris Goku yang ada di film Dragon Ball. Yang mana aksesoris itu merupakan sebuah jimat bagi Hotdog agar ia bisa bertarung dengan lincah seperti Goku. Singkat cerita, pertarungan Ji-hoon dan Hotdog pun dimulai dengan Ji-hoon yang tanpa basa-basi langsung memberikan pukulan bertubi-tubi. Namun serangan itu justru tidak berefek pada Goku dan ia dapat membalikkan keadaan dengan mudah. Kelincahan bertarung dari Hotdog sekali lagi membuat Ji-hoon benar-benar sangat kewalahan. Hingga kemudian jimat Goku itu pun terlepas dari tangan Hotdog dan secara tak diduga membuat Hotdog menjadi lemah. Ji-hoon yang mengetahui keberadaan jimat itu lantas dengan cepat mengambil dan menelannya. Yang alhasil membuat Ji-hoon dapat mengungguli pertarungan itu dan mengalahkan Hotdog dengan tendang mautnya. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba datanglah seorang misterius yang telah lama menghilang dari sekolah, yaitu sang pemimpin tertinggi yakni Jung Dae-ho. Kemudian Chang-sik meminta kepada Dae-ho agar tidak ikut campur dalam klub bertarung, karena itu bisa melanggar aturan dari sekolah. Namun di sini Dae-ho menjelaskan bahwa setelah selamat dari kematian, ia tidak ingin memiliki kehidupan yang membosankan, sehingga ia memutuskan untuk melanggar semua aturan sekolah dan menghapuskan tradisi klub bertarung. Chang-sik yang tidak senang dengan perkataan Dae-ho akhirnya menantang Dae-ho untuk melangsungkan pertarungan one by one di area pertarungan. Sesuai dengan yang dirumorkan, Dae-ho adalah seorang petarung kuat yang sangat kejam. Bahkan Chang-sik yang merupakan orang terkuat di sekolah itu dapat dengan mudah dikalahkan oleh Dae-ho hingga berakhir babak belur. Ji-hoon yang melihat pertarungan itu hanya bisa terdiam melihat Dae-ho yang tanpa belas kasihan menghabisi Chang-sik dan ketua klub bertarung. Setelah kekalahan Chang-sik, kini para pengikutnya mulai mengikuti Dae-ho. Tak cukup sampai di situ, untuk bisa menjadi penguasa sekolah seutuhnya, Dae-ho juga menghabisi Hotdog dengan Gitae. Tak butuh waktu lama, Dae-ho dapat dengan mudah menguasai SMA Daehoon dan membuat semua orang menjadi patuh terhadapnya. Bahkan Young-sik kini juga menjadi pengikut Dae-ho. Suatu hari, anak buah Dae-ho memberitahu padanya tentang Ji-hoon yang juga merupakan petarung kuat di SMA Daehoon sebelum kembalinya Dae-ho. Mengetahui hal itu, Dae-ho pun lantas memerintahkan Young-sik agar membawa Ji-hoon ke hadapannya. Akan tetapi, bukannya membawa Ji-hoon ke hadapan Dae-ho, Young-sik justru menyuruh Ji-hoon agar tidak menampakkan dirinya lagi di sekolah. Hal itu membuat Dae-ho yang mengetahuinya menjadi marah dan di waktu itu juga langsung menghabisi Young-sik. Di sisi lain, Ji-hoon yang akan pergi dari sekolah diberitahu oleh seseorang murid bahwa Young-sik telah dihabisi oleh Dae-ho. Sontak mengetahuinya, Ji-hoon pun lantas pergi mencari Dae-ho, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapatkan Young-sik yang sudah tidak berdaya. Dae-ho kemudian menghampiri Ji-hoon dan mengatakan bahwa ia akan menunggu Ji-hoon besok di sekolah untuk melangsungkan pertarungan mereka. Ji-hoon yang sangat marah tentu tidak tinggal diam dan menerima tantangan dari Dae-ho tersebut, sehingga ia pun dengan pedenya datang ke sekolah esok harinya untuk menemui Dae-ho. Namun ternyata di sini Dae-ho tidak berniat untuk bertarung one by one dengan seorang Ji-hoon, melainkan ia memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Ji-hoon. Yang alhasil, pertarungan solo versus squad pun kembali tidak dapat terelakkan. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, jumlah lawan yang banyak pada akhirnya membuat seorang Ji-hoon berakhir turu. Namun tiba-tiba Chang-sik, Hotdog, dan Gitae datang untuk membantu Ji-hoon, sehingga membuat pertarungan itu menjadi tampak seimbang. Dengan Chang-sik CS yang akan mengurus anak buah Dae-ho agar Ji-hoon dapat melangsungkan pertarungan by one dengan seorang Dae-ho. Kemudian Dae-ho memutuskan untuk mengajak Ji-hoon ke sebuah ruangan untuk melangsungkan pertarungan mereka. Pertarungan keduanya pun berlangsung sengit dan tampak imbang, dengan Ji-hoon dan Dae-ho yang sama-sama melancarkan pukulannya, hingga kemudian Dae-ho sempat berhasil menumbangkan Ji-hoon dan memberikan pukulan bertubi-tubi. Namun, tekad kuat dari Ji-hoon membuatnya kembali bangkit dan berusaha memberikan serangan terbaiknya. Hingga pada puncak pertarungan Ji-hoon berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan seorang Dae-ho.
Kemudian film pun berlanjut dengan diperlihatkan adegan scene awal sebelumnya yang mana kini sekolah sudah kembali normal dan klub bertarung kembali berjalan. Di mana pada pertarungan final akan mempertemukan Ji-hoon dan Chang-sik untuk memperebutkan posisi puncak. Namun sayang, film ini berakhir tanpa memperlihatkan pemenang dari pertarungan puncak tersebut. Dengan demikian, berakhirlah sudah pembahasan dari alur cerita film Gang tahun 2020. Pada akhirnya, setelah awalnya diremehkan, Ji-hoon berhasil membuktikan dirinya dengan mengalahkan pimpinan SMA Daehoon. Meski sayang, pada adegan terakhir tidak diperlihatkan apakah Ji-hoon berhasil menjadi penguasa di sekolah itu. Baiklah, tidak lupa Mimin mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari Mimin, terima kasih dan sampai jumpa.